Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Lira Mutia Anjani Lubis, SMK Negeri 4 Medan, CGP Angkatan 10 kelas 98. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pengajar praktik Bapak Melki Gunawan Harefa, fasilitator Ibu Diana Sucining Tias. Aksi nyata yang saya lakukan terdiri dari 2. Pertama, penerapan keyakinan kelas. 2. Kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Latar belakang, belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah. Murid tidak suka peraturan karena ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka merasa malu. Tujuan aksi nyata adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur. 1. Terlaksananya keyakinan kelas. 2. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 3. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Banyak dukungan yang saya dapatkan dalam melaksanakan aksi nyata ini. Yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua fungsionaris, yang ketiga rekan-rekan guru, yang keempat murid, yang kelima adalah sarana prasarana yang dibutuhkan dalam membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan diseminasi penerapan budaya positif. Aksi nyata penerapan budaya positif yang saya lakukan adalah dengan melakukan keyakinan kelas yang saya lakukan di SMK Negeri 4 Medan. Tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan keyakinan kelas adalah yang pertama, menjelaskan secara singkat apa itu keyakinan kelas. Yang kedua, bertanya tentang contoh keyakinan kelas menurut murid. Yang ketiga, meminta murid menuliskan keyakinan kelas di sticky note. 4. Menempelkan sticky note di papan tulis. 5. Membahas keyakinan kelas bersama siswa. 6. Mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. 7. Menyepakati keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya terlihat dalam keadaan semangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu Bang? Keyakinan kelas. Kalau ada, coba angkat tangan, kemukakan aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ya Bang? Menjaga kebersihan kelas. Oh, contohnya menjaga kebersihan di kelas. Oke, yang lain? Ya. Masuk ke kelas pada tepat waktu. Oke, jadi sekarang saya jelaskan ya. Keyakinan kelas itu adalah suatu yang kalian yakini dapat mewujudkan
Nah, jadi keyakinan kelas itu berisi peraturan-peraturan yang nantinya akan kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas disepakati antara guru dan murid. Nah, contohnya tadi seperti yang disebutkan dua teman kalian yang tadi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang lain, contoh-contoh yang lainnya? Saya mau tanya dulu dari bagian sini, ada yang tahu Bang? Ya. Berpakaian rapi, Bu. Harus berpakaian rapi, ya benar sekali. Yang ada lagi contoh lainnya Bang? Ada lagi? Ya. Disiplin. Oke. Nah, tadi kalian udah tahu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Sekarang Ibu mau semuanya pada menuliskan keyakinan kelas menurut pendapat kalian masing-masing. Jadi pasti setiap kalian kan punya pendapat nih. Kadang-kadang ada yang malu, mengungkapkannya malu, nggak apa-apa. Tuliskanlah di sini, di sticky note ini. Boleh satu, boleh. Boleh dua, boleh. Boleh banyak, Bu, boleh. Nah, apa yang menurut kalian menjadi bagian dari keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati? Tuliskan di sini. Nggak perlu tulis nama. Cukup tuliskan aja satu apa gitu ya. Ngerti kan, Bang? Oke, ini saya bagi ya. Nah, itu kan ada bagiannya ya, seperti berwarna. Nanti itu yang akan ditempelkan di depannya, Bang, di lapangan dulu. Nah, ayo sekarang coba tuliskan apa-apa saja keyakinan kelas menurut pendapat kalian masing-masing ya. Gimana? Sudah selesai semua menuliskannya? Sudah. Nah, jika sudah selesai, silakan kumpulkan, ditempel di sini. Ayo, di sini di papan tulis ini. Ayo, maju Bang. Biar lebih tertib dari sini dulu ya. Boleh acak, boleh. Ya, aku bingung, Kak. Jangan tinggi kali, nanti saya nggak sampai ke sana. Ya gitu. Ini nama sekali. Nah, ya kan?
Jadi ada yang membuat yang pertama mengikuti peraturan sekolah. Kira-kira sepakat nggak kita buat keyakinan kelas seperti ini? Datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Oke. Menjaga lingkungan sekolah. Sepakat? Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sama nih, datang tepat waktu. Yang ini sama, tidak boleh datang terlambat. Yang ini juga berpakaian sopan dan rapi. Sepakat? Tidak berkelahi di kelas. Sepakat? Patuh kepada guru. Sepakat? Tidak boleh ribut setiap pelajaran. Sepakat? Jadi kan tadi itu ada kalian bilang nggak boleh ribut, bener. Nggak boleh datang terlambat, bener. Cuman gimana kalau kalimatnya kita ganti menjadi kalimat yang positif? Kenapa kok harus diganti? Gitu pasti pertanyaannya kan? Misalnya gini, kalau kalian tuh jalan waktu di luar, kalian lihat tidak boleh lihat kiri. Kira-kira kalian lihat apa enggak? Malah jadi dilihat kan? Nah, makanya itulah kenapa kalimat yang tadi ini tidak boleh itu kita ganti menjadi kalimat positif agar yang dijalankan itu adalah yang baik-baiknya saja. Nah, jadi yang seperti ini tadi tidak boleh datang terlambat. Kita ganti menjadi masuk kelas tepat waktu. Bisa kan? Sepakat seperti itu? Nah, ada lagi tadi yang buat tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh ribut. Kira-kira kalau kita ganti saling menghargai sesama teman, sepakat nggak seperti itu? Oke, nah yang lagi tadi ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi menjaga kebersihan, ya kan? Oke, nah jadi ini kesepakatan kelas ini kita rangkum terlebih dahulu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Tadi kan kita udah ada nih kesepakatan apa yang kita sepakati. Sekarang kita rangkum dulu, saya rangkum. Nah, nih. Oke, sekarang kita di tahap merangkum atau menyepakati kesepakatan kelasnya. Nah, yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Sepakat? Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Sepakat? Yang keempat, saling menghormati sesama teman. Sepakat? Yang kelima, bertutur kata sopan. Sepakat? Yang ketujuh, aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Yang kedelapan, mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Yang kesembilan, tertib di dalam kelas. Sepakat, Bang? Oke, jadi ini dia keyakinan kelas kita yang nantinya untuk kedepannya harus diterapkan selama pembelajaran. Hal inilah yang harus kita yakini sehingga kita wujudkan. Gunanya apa, Bang? Gunanya adalah agar dalam pembelajaran itu suasananya menjadi kondusif dan menyenangkan. Oke, bisa kita terapkan masing-masing semuanya? Tadi kita sudah membuat suatu hasil keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana refleksi dari kalian?
kalian setelah kita meyakini kelas ini, apa yang terjadi dengan kalian atau bagaimana perasaan kalian? Yuk, angkat tangan Bang. Iya Bang. Dengan adanya keyakinan kelas, saya sangat senang karena saya dapat melakukan hal yang disiplin. Oke, bagus sekali. Sehingga bisa melaksanakan hal-hal yang positif seperti disiplin. Ada lagi? Yang lain Bang? Perasaan kalian bagaimana? Iya, silakan Bang. Saya tak senang karena ada yang kelas bisa saya terapkan di lingkungan sekolah. Oke, ya. Nantinya hal-hal yang tadi diyakini itu diterapkan di lingkungan sekolah. Ada lagi Bang? Saya Iya. saya merasa senang adanya keyakinan kelas yang membuat diri saya menjadi tenang dalam mengikuti pembelajaran. Iya, benar sekali. Dengan adanya keyakinan kelas, dengan diterapkannya keyakinan kelas, sehingga ketika kita belajar, kita menjadi lebih tenang, ya kan? Ada lagi? Silakan refleksikan, Bang. Menurut kalian, perasaan kalian setelah kita membuat keyakinan kelas. Oke, ada lagi? Ada Bu. Satu lagi lah, satu lagi saya, yuk sebelah sini. Oke, iya Bang, silakan Bang. Ada keyakinan kelas, saya harus memenuhinya dan melaksanakannya dengan baik. Iya, oke. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas, semua dari kita di sini itu berusaha untuk menerapkannya, ya kan? Oke, anak-anak ibu, sampai di sini tentang keyakinan kelas. Saya harap ini yang tadi sudah kita sepakati, yang ada 9 ini, masing-masing dari kita semuanya, kalian termasuk saya, sama-sama menerapkannya dalam pembelajaran, ya. Oke? Oke, terima kasih. Saya sangat senang karena keyakinan kelas bisa kita terapkan dalam lingkungan kelas maupun di ruang kelas. Karena keyakinan kelas berbagai macam seperti kita tertib di dalam kelas, masuk kelas tepat waktu, saling menghormati sama teman, dan bisa mengubah karakter kita dengan baik. Merasa sangat senang karena peraturan dan keyakinan kelas telah diterapkan oleh para siswa dan murid di SMK Negeri 4 dengan baik. Saya merasa sangat senang karena adanya keyakinan kelas, karena keyakinan kelas dapat membuat saya lebih disiplin dan lebih taat terhadap peraturan sekolah. Seperti masuk kelas tepat waktu, membersihkan kelas, berkata sopan, dan sebagainya. Itulah beberapa faktor dari saya tentang keyakinan kelas. Saya merasa senang adanya keyakinan kelas. Terdapat beberapa peraturan yang terciptanya disiplin dan tanggung jawab bersama. Saya juga merasa sangat senang adanya keyakinan kelas yang membuat saya menjadi tenang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Contoh keyakinan kelas yang terdapat di kelas yaitu masuk kelas tepat waktu, menggunakan pakaian yang rapi, berdoa sebelum memulai pembelajaran, saling menghormati bersama teman-teman di kelas. Itu saja dari saya. Refleksi guru. Keyakinan kelas sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri siswa agar disiplin diri meningkat sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan. Saya merasa sangat senang bisa melakukan kegiatan ini karena saya secara langsung memberikan kesempatan kepada murid untuk menuangkan idenya masing-masing tentang keyakinan kelas. Harapan saya adalah semoga keyakinan kelas dapat diterapkan sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Diseminasi yang saya lakukan di Perpustakaan SMK Negeri 4 Medan. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya CGP Angkatan 10 kelas 98. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, jadi
PGP saya sudah sampai di modul 1.4 yaitu budaya positif. Hari ini adalah tugas saya sebagai CGP. Untuk itu Bapak dan Ibu saya kumpulkan di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bidang UBIN, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar di SMK Negeri 4 Medan. Baik Bapak Ibu, agar acara kita mendapat keberkahan, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa yang insya Allah pada saat ini akan saya pimpin doa secara Islam. Mohon kepada yang beragama selain Islam menyesuaikannya. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah kepada Nabi dan Rasul, termulia keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara menyebarkan budaya positif yang saat ini dipimpin oleh Ibu Dira Muti Anjani Lubis SPD di SMK Negeri 4 Medan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan acara kami ini sebagai acara yang kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu bagi kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari atas hidup ini adalah amanah darimu. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan institusi kami SMK Negeri 4 khususnya menuju kesuksesan. Ya Rob, kami berharap acara yang kami bawa ini membawa kesuksesan. Buka pintu ilmu yang bermanfaat kepada kami dan berikanlah pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbaik untuk anak didik kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah ya Tuhan kami. Mudahkanlah urusan kami ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkanlah anak-anak kami ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkan orang tua kami dan sayangi ya Allah ya Tuhan orang tua kami. Sehatkanlah para pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Tuhan kami. Berkahilah acara kegiatan kami ini ya Allah ya Tuhan kami. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungi kami dari siksa neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai presentasinya, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang UBIN. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari fungsionaris SMK Negeri Medan melihat apa yang ditampilkan, apa yang dikerjakan pada hari ini oleh Ibu Dira sebagai calon guru penggerak, akan menyebarkan bagaimana pemahaman dan penerapan budaya positif ya, termasuk dengan budaya-budaya pengalaman pribadinya, bahkan penerapan bagaimana agar budaya positif itu bisa tersampaikan, terserap oleh peserta didik. Dan kali ini oleh Bu Lira ya di CGP Angkatan 10 kelas 98, kita sangat sambut baik ya, kita sangat berterima kasih dengan program ini, dan kita yakin program ini akan menghasilkan atau membuahkan hasil yang positif, karena budaya-budaya positif akan diterapkan lewat
pembelajaran, lewat banyak hal yang proses pembelajaran, ya baik terhadap guru mungkin, terhadap pendidik, pendidikan khususnya kepada peserta didik. Dan budaya budaya positif ini sangat kita butuhkan di dunia pendidikan, karena budaya positif inilah nanti yang akan mengubah paradigma, mengubah pola pikir, mengubah cara bertindak lah ya, cara bersikap untuk bagaimana dunia pendidikan bisa menjawab banyak tantangan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya, bahkan bisa menjawab tantangan di lulung kehidupan kita masing-masing. Dan kami sangat sambut baik, dan harapan kita ini bisa berjalan dengan baik, dan kita berikan semangat kepada Bu Lira beserta mungkin ada teman-teman atau tim ya yang bahkan angkatan 10 ya, angkatan 10 di CGP ini, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lain ya, bagi pendidik-pendidik lain, sehingga menerapkan budaya positif itu bisa membuahkan hasil, dan setiap kita bisa menjadi inspirasi, dan bisa bisa merubah pola pikir, pola sikap, pola tindak daripada peserta didik, sehingga mereka bisa semakin lama semakin mandiri lah ya, karena kita apalagi di dunia SMK itu bagaimana agar mandiri dalam hal berpikir, berbicara, bertindak, dan khususnya dalam hal keterampilan. Saya pikir Ibu Lira semangat tetap, dan tetap terus menularkan budaya-budaya positif itu, supaya ya guru, ya itulah tugasnya, supaya bisa digugu dan ditiru, sehingga bisa menjadi inspirasi, guru yang inspiratif. Saya cukup, terima kasih dan selamat siang. Siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin. Semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak dapat kita terapkan di sekolah di SMK Negeri 4 Medan. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Kebiasaan baik yang biasa dilakukan oleh siswa maupun siswi. Ya baik Pak, tepat sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak terlambat Bu, disiplin. Iya benar Tepat sekali waktu. Pak. Iya benar sekali. Oke, jadi kurang lebihnya budaya positif itu kita sudah bisa memahaminya ya Bapak Ibu. Ini mungkin. Oke Bapak Ibu, adapun konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Misalnya yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima nilai-nilai kebajikan, yang keenam keyakinan kelas, 7 posisi kontrol restitusi, dan 8 segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sama seperti halnya saya ketika melihat materi ini, ada beberapa dari materi ini yang tidak familiar dengan kita atau baru kita dengar pertama kalinya. Sama Pak, Bu, saya juga seperti itu sebelumnya. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, yang kita tekankan di sini adalah motivasi intrinsik dari siswa, bahwasanya dia melakukan nilai-nilai kebajikan seperti kemandirian dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap dan perilakunya maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. 7
Tujuan murid berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua itu konsekuensi, dan yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, yang ketiga ini mungkin belum pernah kita dengar atau mungkin masih jarang kita lakukan. Yang hukuman ini dia bedanya adalah dia tidak terencana. Misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita menghukumnya, memberi hukuman kepada dia, kita buat secara langsung tanpa 2 arah, berdasarkan kemauan kita sendiri yang kita berikan kepada siswa. Itu dia hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan merupakan hukuman fisik maupun psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dia sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik guru maupun siswanya. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Nah, yang ketiga ini yang seharusnya kita sebagai guru lakukan, di mana proses restitusi ini menciptakan kondisi yang murid itu dapat memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini kita itu bukan memberikan apa yang harus dia lakukan, tetapi kita itu menggali apa yang sebenarnya bisa dia lakukan dengan pemikirannya sendiri setelah dia berbuat kesalahan. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini ada banyak ya Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat dari tujuan pendidikan kita yang sekarang ini berdasarkan kurikulum Merdeka, kita itu ingin membuat profil anak kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Tipe guru yang penghukum adalah dia misalnya membuat kalimat seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Dia mengucapkannya dengan tegas kepada siswa. Contoh lainnya, kamu selalu saja salah. Dan pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Penghukum ini membuat siswa itu merasa tidak dihargai, atau mungkin dia merasa ujungnya efeknya itu dia bisa menjadi membenci kita gurunya. Makanya ini harus dihindarkan tipe kontrol guru yang penghukum. Tipe kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, cara dia mengucapkan di sini dia itu ucapan kalimatnya itu membuat siswa itu menjadi merasa bersalah telah melakukan kesalahan sehingga membuat gurunya itu kecewa. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Contohnya itu, ayo bantulah Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi tidak ada batasan antara guru dan siswanya. Tipe kontrol yang keempat adalah pemantau. Contoh yang kalimatnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kontrol guru yang kelima adalah manajer. Nah, posisi ini adalah posisi yang sangat diharapkan bagi kita seorang guru. Nah, posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi di sini itu prosesnya
guru itu bersama-sama dengan siswanya melakukan pembicaraan sehingga siswa itu tadi dapat menyadari kesalahannya dan mencari solusi terhadap permasalahannya tersebut. Contoh kalimatnya adalah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh posisi kontrol guru. Nah, di sini itu ada dia contoh dialog antara guru dan muridnya. Si guru berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adinya menjawab, "Tahu Pak, pukul 7." Lalu guru berkata, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki masalah ini?" Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Lalu guru berkata, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Lalu Adi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Lalu guru berkata, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Kira-kira Bapak Ibu, setelah proses seperti ini, apa yang murid rasakan? Kalau saya tanya, kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Ya Bu, siapa Bu bisa menjelaskan Bu posisi diri Bapak dan Ibu? Ya silakan Pak Chandro. Saya di kelas sudah sering memposisikan saya sebagai teman terhadap siswa saya, karena dengan posisi teman merasa lebih dekat, sehingga mudah-mudahan dia bisa lebih terarah dengan penjelasan apa yang saya berikan. Oke, terima kasih Pak Chandro atas penjelasannya. Biasanya selama ini Pak Chandro memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Ada lagi Bu yang berbeda posisi kontrolnya Bapak Ibu? Silakan Bu Kasih. Mungkin karena faktor usia juga ya, saya pikir saya lebih cenderung ke manajer, jadi mengarahkan memberi arahan supaya mereka mencari solusinya sendiri, karena saya lihat mereka sudah agak menuju ke dewasa, anak SMK itu usianya sudah mereka matang, beberapa sudah bekerja, jadi dengan cara pendekatan pengarahan saya pikir sudah bisa. Baik, mantap sekali ya Bu Kasih. Jadi Bu Kasih sudah memposisikan dirinya sebagai di posisi control manager, karena beranggapan bahwa posisi kita yang mengajar di SMK di mana usia anak-anak sudah mencapai tahap hampir dewasa, sehingga tahu membedakan mana yang baik dan benar. Oke, mungkin Bapak Ibu, posisi kontrol ini adalah seorang manajer ini adalah posisi kontrol yang lagi-lagi diharapkan ada pada diri kita seorang guru. Jadi mungkin jika yang selama ini posisinya pembuat merasa bersalah, memposisikan dirinya sebagai penghukum, atau mungkin yang sudah di tahap sebagai teman bisa naik lagi ke pemantau lalu akhirnya ke tahapan manajer. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada melaksanakan keyakinan kelas setiap mengajar masuk sebelum kita memulai pembelajaran di awal ya Bapak Ibu, ini biasanya kita lakukan. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang diyakini antara guru dan siswa dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, jadi salah satu proses ketika kita melakukan kesepakatan kelas adalah yang pertama, kita itu menjelaskan apa sih arti keyakinan kelas itu, pentingnya apa. Yang kedua adalah kita bersama-sama murid berdiskusi menentukan keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati. Lalu setelah itu kita sepakatilah keyakinan kelas yang tadi itu untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Oke, baik anak-anak semua, hari ini kita bahas tentang
Oke Bapak Ibu, materi terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Di sini contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi menstabilkan identitas itu agar murid itu tidak merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berbuat salah. Jadi kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Kan Bapak Ibu kalau ditanya kira-kira ada nggak di sini yang sama sekali nggak pernah berbuat salah? Nggak ada kan Bapak Ibu? Nah, jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Namun, apakah kita akan melakukan kesalahan terus-menerus? Kan tidak. Tahapan kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini kalimat contoh kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Tahapan ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah, jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dia Bapak Ibu penjelasan dari tahapan segitiga restitusi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita berbuat salah itu bukan tidak ada manfaatnya, manfaatnya ada, yaitu kita belajar dari kesalahan kita tersebut. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga adalah mengenali kebutuhan murid. Tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini adalah contoh kasus. Ada sebuah kasus, jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan itu, kita sebagai seorang guru yang tadi kita harus berada di posisi control manager, itu harus melakukan 3 tahapan dari segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi contohnya adalah contoh kasus di kelas saya, di mana mata pelajarannya adalah pengecatan. Nah, kasusnya adalah Diki menjatuhkan helm punya kelompok lain. Nah, kan ini melakukan pengecatan nih. Helmnya ini dijatuhkan oleh si Diki sehingga hasil dari pengecatan helm kelompok si Gerhana ini menjadi kotor. Nah, karena kotor, Gerhananya marah pada Diki dan akhirnya mencampakkan buku Diki. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini kita kembali menonton video ya, video cara penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah skenario dari kasus pertama. Ini adalah percakapan antara guru dan siswa terhadap permasalahan yang pertama.
Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Gerhana, tadi ada yang keluar kelas katanya kamu berantem dengan Diku ya? Iya, dia menjatuhkan helm ke kelompok aku sehingga helm yang dijatuhkannya menjadi rusak. Oh begitu, wajar kalau kamu merasa marah. Jika itu berada di posisi kamu, mungkin itu akan merasa kesal dan marah juga. Iya, Jadi, apa yang kamu lakukan terhadap Diki? saya marah-marah dan melempar buku ke arah. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya ya? Iya bu, kami sudah bersusah payah membuat helm itu, tapi Diki datang dan merusaknya. Wajar kamu merasa marah. Ibu menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih dari itu. Sekarang ibu tanya, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Iya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai sesama teman. Ya betul. Menurut kamu, apakah saling menghormati itu penting untuk kamu? Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersama. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Diki dan berjanji akan menangkap amarah saya lagi. Ya, tepat sekali. Gerhana, tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Oh, begitu. Setelah berbicara dengan Bu Lira, saya menyadari kesalahan saya dan dapat menemukan solusi terhadap masalah saya. Saya akan meminta maaf kepada Diki dan akan bersikap sabar untuk menindaki amarah saya. Berikut adalah kasus kedua, di mana Rashid tidak menggunakan baju praktik atau seragam bengkel pada saat jam pembelajaran di bengkel. Seharusnya pada saat pembelajaran di bengkel, seluruh siswa menggunakan pakaian bengkel. Berikut adalah skenario yang kedua, yaitu penerapan segitiga restitusi atas permasalahan kasus kedua. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus kedua penggunaan segitiga restitusi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya dan juga kamu. Hari ini adalah pelajaran kamu di bengkel. Seharusnya kamu menggunakan pakaian bengkel. Pasti kamu punya alasan kenapa memakai baju seragam putih abu-abu. Maaf Bu, saya lupa mencuci baju bengkel Bu, sehingga saya memakai seragam putih abu-abu. Apa yang bisa kamu lakukan agar hal ini tidak terulang di kemudian hari? Untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan baju saya Bu. Setelah selesai memakainya, saya akan mencucinya. Masih ingat keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, masuk kelas tepat waktu, berpakaian praktek, menjaga kebersihan, bertutur kata sopan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dalam berpakaian Bu. Jadi apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Baik, tadi kamu sudah menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saya harap kita sama-sama berkomitmen dalam menerapkannya. Baik, terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, itulah dia tadi contoh penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang bermasalah. Dari kesalahan saya akan berjanji untuk memperbaikinya dan saya akan menjalankan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik Bu Claudia. Pertanyaan saya mengenai restitusi tadi. Bagaimana menurut Ibu cara kita bisa melaksanakan restitusi itu? Baik, terima kasih Bu Claudia atas pertanyaannya. Memang untuk segitiga restitusi ini masih mungkin banyak, bukan hanya di sekolah kita, tetapi juga di sekolah lain belum menerapkannya. Karena segitiga restitusi ini bagi saya sendiri itu adalah hal yang baru, di mana proses tindakannya itu ternyata ada 3 tahapan. Dan mungkin kita dari masing-masing dari kita itu sudah melakukan tahapan tapi tidak utuh. Ada yang mungkin melakukan hanya 1 tahapan, 2 tahapan, tapi tidak ke 3 tahapan. Nah, menurut pemikiran saya yang perlu dilakukan adalah
kita harus mensosialisasikan kepada teman-teman bahwasanya sebagai seorang guru, tahapan yang harus kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi jika ada siswa yang bermasalah. Nah, seperti yang tadi kontrol guru seharusnya adalah manajer. Seorang manajer pasti akan melakukan tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat agar penerapan segitiga restitusi ini mulai kita lakukan. Mungkin itu saja, Bu Claudia. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Baik, tidak ada. Nah, sekarang Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya terhadap apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran saya selama mengikuti diklat PGP. Terima kasih atas perhatian waktu Bapak Ibu di sini. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya sendiri, sehingga kita dapat menjalankan budaya yang positif di sekolah, sehingga di sekolah kita ini tercipta budaya positif agar suasana pembelajaran di sekolah, di lingkungan kita menjadi menyenangkan, dan pembelajaran itu berpusat kepada murid, sehingga apa yang dibutuhkan murid di pendidikan itu dapat tercapai. Baik Bapak Ibu, sampai di sini presentasi dari saya. Sebelum mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita mendengarkan masukan, arahan, atau penguatan dari Bapak Wakasek bidang kesiswaan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga alhamdulillah di hari ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan pembelajaran yang akan disampaikan, yang sudah disampaikan oleh saudari kita Bu Lira Mutianjani. Untuk itu patutlah kita bersyukur atas segala kenikmatan yang kita raih di hari ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua yang selalu bersalawat mendapatkan syafaatnya, dan yang bagi yang menjalankan sunnah-sunnahnya mendapat naungan pertolongan dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, izinkanlah di sini saya menyampaikan dari apa yang sudah kita dengarkan bersama, apa yang sudah kita simak bersama, ya, dari materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibunda Lira Mutianjani Lubisnis PD. Untuk itu besar harapan kita hal ini bisa berdampak terlebih lagi ke Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, dan bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswi kita di SMK Negeri 4 Medan. Terlebih lagi budaya positif ini bisa menyebar luas, terkhusus untuk siswa kita, dan berdampak juga untuk hal-hal yang lain. Terlebih lagi hal-hal yang harus bisa kita yakini, terutama perihal disiplin positif, ya, keterlambatan siswa biar bisa lebih tertib lagi, bagaimana penerapan siswa sadar akan hal pembelajaran penting yang harus diraihnya demi cita-citanya di masa yang akan datang. Untuk itu, ya, kita harus lebih semangat lagi, dan kita harus bisa meraih hal-hal yang positif untuk meraih kemajuan SMK Negeri 4 Medan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakasek bidang kesiswaan. Semoga harapan Bapak juga dapat terwujud di SMK Negeri 4 Medan ini, terciptanya budaya positif di SMK Negeri 4 Medan. Terima kasih atas perhatian waktu Bapak Ibu di sini. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan
saya sendiri, sehingga kita dapat menjalankan budaya yang positif di sekolah, sehingga di sekolah kita ini tercipta budaya positif agar suasana pembelajaran di sekolah, di lingkungan kita menjadi menyenangkan, dan pembelajaran itu berpusat kepada murid, sehingga apa yang dibutuhkan murid di pendidikan itu dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Perasaan saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan ke depan. 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. 3. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif. 4. Menganalisa kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Berikut adalah dokumentasi dalam kegiatan aksi nyata. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata ini, terutama kepada fasilitator saya, Bunda Diana, yang telah banyak memotivasi dan memberikan pemahaman terhadap pembuatan aksi nyata ini, serta kepada pengajar praktis saya, Bapak Melki, yang juga selalu memotivasi saya untuk terus berbuat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum.